pertama itu ya memang ini berkaitan dengan apa yang saya alami juga dengan bergabungnya di grup bertekun ya, yang terus banyak membawa kita untuk mengalami terus realita hadirat Tuhan. Ya. Memang saya akan mulai dari eh, ketika saya 2,5 tahun yang lalu lah ya. Jadi saya itu mengalami gangguan di fungsi ginjal saya, gitu ya. Nah di saat itu saya cek lab, ternyata kreatinin saya itu sudah di atas rata-rata, yaitu di angka 3. Nah, dari situ saya cukup terkejut lah ya, dan akhirnya turun berat badan cukup drastis. Setelah 6 bulan ternyata dicek lagi itu naik, bukannya turun. Dokter sudah menyarankan saya untuk cuci darah, tapi saat itu saya menolak ya, karena terus terang itu hal yang paling saya nggak suka. Itu doa saya, karena memang sejak kecil sampai sekarang saya nggak pernah sakit, nggak pernah masuk rumah sakit. Sakit saya cuma batuk pilek gitu ya. Dan saya bilang nggak ada lah, apalagi sejak saya kenal Tuhan, saya bilang saya percaya tubuh saya ini baitnya Tuhan, nggak mungkin jadi rumah sakit. Saya bilang nggak boleh ada sakit penyakit gitu. Tapi ketika hal itu terjadi cukup mengejutkan, karena ini kan yang sakit bukan biasa-biasa saja, ini bicara soal ginjal, yang kalau orang bisa kehilangan fungsi ginjal itu ya fatal juga gitu. Ya memang secara manusia ya, daging kita ini begitu mendengar itu otomatis, buat saya pribadi yang memang tak pernah sakit, itu kan membuat saya tuh jadi terkejut dan agak drop lah gitu ya. Ketakutan ada muncul tuh, mengintimidasi ya, menekan terus gitu, seolah-olah tuh kamu katanya percaya Tuhan, melayani ya, tapi tubuhmu tuh kayak begini, banyak hal lah gitu ya. Nah di saat itu, kondisi seperti itu, memang sebenarnya saya sedang banyak cari Tuhan ya. Bukan hanya karena sakit saya sebenarnya, tapi memang saya sedang terus mencari apa sih yang sekarang ini Tuhan mau ke depan buat saya gitu ya. Setelah saya melayani sekian puluh tahun, saya merasa kemarin itu ada di satu titik yang memang saya tuh mesti mencari Dia lebih lagi gitu. Nah sampai satu kali saya lupa waktunya, itu saya dengar Pastor Stephen Agustinus sedang worship, penyembah, dan dia sharing nggak banyak, hanya sedikit tentang frekuensi rohani. Itu bicara tentang menyelaraskan frekuensi rohani kita dengan frekuensi sorga gitu kan. Saya ngalami itu impartasi dan pewahyuan itu waktu Pastor Stephen bagikan itu kan. Saat itu tuh saya seperti mengalami hadirat Tuhan, realita Tuhan yang begitu luar biasa. Sampai dari situ saya nangis, saya lebih bergairah, lebih berantusias gitu ya. Tiba-tiba khawatir saya, takut saya gitu ya, yang saya cemas-cemaskan, intimidasi, itu semua seperti bisa saya hadapi, dan saya mengalami yang namanya kemenangan gitu. Walaupun tetap secara medis saya masih sakit gitu, tapi di dalam spirit saya tuh merasakan ada terobosan, ada breakthrough di situ gitu, yang membuat saya tuh dari situ terus makin mengalami realita hadirat Tuhan, makin terus. Dan itu terbawa di dalam pelayanan saya gitu. Di waktu-waktu itu Tuhan banyak bicara tentang soal jiwa-jiwa, dan luar biasa Tuhan kasih banyak jiwa-jiwa untuk saya layani. Bahkan saya mendoakan orang sakit lebih banyak daripada sebelumnya. Di situ justru dasar keyakinan saya seperti diperkokoh kembali gitu. Saya nggak tuh khawatir, saya pegang janji firman, saya percaya bahwa kesembuhan itu akan jadi milik saya tuh begitu all out gitu. Ya, berjalan waktu ya, karena memang pandemik,
sejak saya divonis kreatinnya 8, itu setahun yang lalu, saya sudah enggak lagi banyak kontrol ke dokter. Ya, tapi saya punya iman yang luar biasa. Ya, itu. Ya, 1 bulan lebih yang lalu, saya mengalami drop lagi. Dan dari situ ya, setelah saya cek, ternyata kreatinin saya naik jadi 13. Urium saya naik jadi 200, HB saya turun tinggal 7,9. Jadi saya mengalami kelemahan fisik yang luar biasa, perut saya sakit luar biasa, saya pucat, saya lemes gitu ya. Tapi besoknya dokter sudah bilang saya nggak boleh kemana-mana, harus langsung masuk proses untuk cuci darah atau hemodialis itu saya udah nggak bisa menahan diri lagi, nggak bisa lari kemana lagi ya. Saya bilang, Tuhan, secara hati saya bertanya, kok Tuhan, kok akhirnya tetap saya tuh mesti masuk proses ini gitu ya. Ada pertanyaan itu begitu ya, apa gitu ya, padahal saya tuh sudah punya iman gitu ya, bukan iman yang dari diri saya sendiri, saya pegang janji Tuhan. Pastor Stephen tuh bilang bahwa iman itu kan karena dasarnya janji Tuhan, bukan keyakinan saya. Itu saya sudah meyakini itu gitu, bahwa bukan dari diri saya, tapi saya pegang janji apa yang Tuhan sudah bilang bahwa kesembuhan itu milik saya. Tapi toh tetap harus masuk gitu proses cuci darah. Hanya saya muncul satu firman Tuhan tentang Sadrak Mesak Abednego aja. Bagaimana Sadrak Mesak Abednego yang berkata begini, sekalipun Tuhan tidak menolong aku tidak akan menyembah. Setelah dia ngambil keputusan itu, tetap ujung-ujungnya dia masuk juga dapur api. Tapi yang luar biasanya di dapur api itulah justru realita hadirat Tuhan nyata. Itu meneguhkan saya bahwa sekalipun saya masuk harus cuci darah sekarang gitu. Ya, itu saya umpamakan seperti saya masuk dapur api seperti Sadrak Mesak Abednego begitu. Tapi saya rasakan justru begitu saya lepaskan semua yang saya tahan, apapun ya penolakan saya, di situ saya malah mengalami lagi realitas hadirat Tuhan yang lebih lagi. Kejar Tuhan, alami pekerjaan roh, pekerjaan firman, terus itu yang jadi fokus saya gitu. Saya nggak berfokus kepada kelemahan saya, sakit saya, walaupun setiap hari saya harus pergi ke dokter, ke rumah sakit, cuci darah, itu bisa hampir tiap hari. Tapi itu semua tidak mendistract yang tadi bahasa. Saya meyakini sekali gitu bahwa di tengah-tengah masa yang sukar ini, Tuhan tuh sedang mempersiapkan gereja baik secara korporat maupun secara individu menjadi bait Allah gitu. Itu saya alami sekali lewat semuanya itu. Saya merasa seperti Tuhan tuh sedang memurnikan saya gitu ya. Memurnikan saya dan memurnikan kita semua, bahwa Tuhan mau benar-benar supaya hidup kita ini siap untuk mengalami terus limpahan pencurahan roh, di mana realita hadirat Tuhan tuh akan semakin real, semakin nyata, semakin luar biasa. Jadi apapun yang sedang kita alami hari ini, ya saya nggak tahu, mungkin teman-teman, sahabat, hamba-hamba Tuhan atau apapun ini mungkin sedang mengalami masalah di pelayanan dalam hal ekonomi, dalam hal kesehatan, dalam hal keluarga, apapun ya, itu saya yakin goncangan itu mungkin hari-hari ini sedang datang dalam hidup setiap. Tapi saya percaya itu sebenarnya hanya sarana Tuhan untuk memperkokoh, mempertajam kita supaya kita tuh terus siap menjadi baitnya Tuhan yang mengalami pencurahan roh, dan kita bisa melepaskan realita hadirat Tuhan di tengah-tengah dunia yang sedang gelap. Itu yang saya terima, dan saya ingin apa yang saya sampaikan ini juga boleh menjadi renungan dan juga boleh jadi hal yang menguatkan kita.